Saat ini Tuhan kami mau dengar apa yang menjadi kebenaran-Mu. Untuk kami lebih lagi Tuhan dibekali oleh apa yang menjadi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu penolong dan penuntun dalam setiap kehidupan kami. Olehnya kami tidak akan pernah Tuhan Yesus tersesat. Karena firman-Mu adalah pelita dalam setiap kehidupan kami, yang akan menerangi jalan-jalan kami. Bagi kami tidak akan pernah ada jalan buntu. Bagi kami selalu ada jalan keluar. Karena Yesus jalan buat setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau buka tangan buat setiap kehidupan kami saat ini. Berikan pengurapan buat setiap kehidupan kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu akan memulihkan, dan kebenaran-Mu akan mengubahkan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami Tuhan. Mari kita semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini saya percaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang akan terus ada yang namanya ujian dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kenapa Tuhan mengizinkan ujian saudara? Karena Tuhan mau melihat kehidupan kita selalu naik kelas. Amin, haleluya. Dalam beberapa minggu, bahkan mungkin dalam bulan ini saudara, karena saya sedang menyelesaikan kitab Ayub, di mana Ayub itu menjadi sosok yang sangat sentral di dalam kitab Ayub itu, di mana dia mengalami sesuatu yang luar biasa, yang di luar nalar, dan bahkan mungkin tidak ada orang yang sehebat Ayub penderitaannya. Ketika dia sudah kehilangan anak-anaknya, harta bendanya semua, bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan borok dan begitu luar biasa. Bahkan teman-temannya pun sampai tidak bisa mengenali dia. Tapi hari ini yuk kita belajar, ternyata di tengah pencobaan itu firman Tuhan katakan apa? Kita menjadi orang yang berbahagia. Amin. Kita baca Alkitab kita saudara di dalam Yakobus 1 saudara. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat yang kedua. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Firman Tuhan ini begitu luar biasa saudara. Amin. Mungkin dunia hari ini dengan paradigmanya, dunia mungkin dengan cara pandangnya ketika ada masalah berarti aku menjadi susah. Amin. Orang kalau banyak masalah pasti, amin, secara duniawi pasti mengalami yang namanya susah. Amin. Haleluya. Yang tadinya hidupnya ceria, yang tadinya seperti wajahnya seperti melon Belanda atau melon Bangkok saudara, jadi pepaya Bangkok, amin, jadi lonjong gitu kan. Artinya apa? Sedikit banyak masalah yang ada dalam hidup kita itu mempengaruhi banyak orang. Tapi hari ini dengar baik, firman Tuhan berkata apa? Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Haleluya. Saya percaya saudara, Yakobus menulis ini bukan tanpa alasan saudara. Amin. Kalau kita teliti lagi bahwa alasannya jelas. Kenapa pencobaan itu menjadi sebuah kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita? Karena saya percaya ketika kita lulus ujian, kita akan mendapatkan sertifikat bahwa kita sudah lulus. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang termeteraikan menjadi anak-anaknya, dan kita tampil sebagai orang yang sempurna. Amin. Haleluya. Di sini pernah sekolah, saya juga pernah sekolah. Kalau kita sekolah, bagaimana saudara? Kalau setiap kali ada ujian, kalau saya dulu namanya Eptanas, kalau sekarang itu namanya nggak tahu apa saudara gitu loh. Dulu namanya ujian catur bulan, tapi kalau sekarang namanya PTS, PAS gitu kan. Artinya kalau hari ini murid menghindari yang namanya ujian ini, setiap mau ujian dia nggak datang saudara. Bisa naik kelas?
Tidak, saudara. Artinya ketika kita menghadapi ujian itu dan kita mengerjakan dan lewat dari itu semua, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Karena apa? Ketika kita melihat hasil kerja kita, tadinya aku mengalami ujian, tetapi karena ujian ini aku mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Haleluya. Anak saya kalau sudah selesai PTS, sudah selesai ujian, selesai ulangan gitu, saudara, dia merasa seperti lega banget, saudara. Amin. Apalagi kalau dia terima rapot, Pak ada yang C enggak ada. Semuanya B, bahkan ada yang A, saya bilang begitu kan. Artinya apa hari ini? Setiap ujian ternyata mendatangkan yang namanya kebahagiaan. Amin. Haleluya. Hari ini kalau kita pandang sekeliling kita mungkin banyak masalah terjadi. Tapi kalau kita memakai dengan cara pandangnya Tuhan, disitulah kita akan melompat lebih tinggi dan melompati masalah. Dan bahkan kita akan tampil sebagai orang yang berbahagia. Yang mengerti katakan amin. Artinya orang-orang Kristen hari ini yang punya iman, dia tidak dikondisikan oleh masalah. Masalah seberat apapun itu tidak akan mengubah iman dia. Amin. Haleluya. 2 minggu yang lalu saudara di tempat ini di hari Minggu sore, saya mengajarkan bahwa iman itu unsurnya ada 3 saudara. Yang pertama unsurnya adalah kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita melatih kepekaan. Dan yang ketiga adalah harus ada yang namanya pewahyuan. Amin. Ketika kita punya penglihatan, cara pandang kita sama dengan cara pandangnya Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang akan beriman secara benar. Amin. Tapi hari ini saya mau katakan saudara, bahwa iman yang benar itu harus melewati yang namanya ujian. Amin. Haleluya. Iman yang benar itu harus melalui yang namanya ujian. Kita nggak bisa mempunyai iman yang dewasa dan iman kita hanya menjadi iman pasien. Saya pernah berbicara mengenai iman pasien. Iman yang hanya meminta berkat, iman yang hanya minta kesembuhan, iman yang hanya minta kekayaan dari Tuhan. Saya mau katakan bukan Tuhan tidak mampu, tetapi tujuan kita untuk kita beriman adalah supaya kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Amin. Hari ini kalau Tuhan berikan berkat, mujizat, itu semua hanya bonus dalam setiap kehidupan kita. Tapi itu bukan yang utama yang harus kita cari. Amin. Banyak orang kecewa ketika bonusnya nggak dapat. Amin. Haleluya. Haleluya. Pernah saudara pergi ke, ini saya dulu juga begitu saudara. Kalau saya beli barang saudara, saya ketipu dengan rewardnya, saya ketipu dengan bonusnya. Pak beli ini, nanti bapak dapat kipas angin gitu. Kan untung nih kita dapat kipas angin gitu kan. Padahal di tempat lain harganya jauh lebih murah walaupun dapat barangnya saja. Amin. Hari ini banyak orang hanya mencari rewardnya. Di sana dapat voucher. Vouchernya juga, saya dapat voucher di Marugame gitu kan. Saya nggak pernah makan di situ gitu kan. Untungnya apa gitu. Artinya hari-hari ini banyak orang hanya mencari bonus. Dengar baik. Kalau saudara sibuk mencari bonus, maka saudara akan kehilangan apa yang esensi, yang harusnya engkau dapat. Amin. Haleluya. Haleluya, kita berbicara Abraham saudara. Abraham sebagai bapak orang yang beriman, dia menjadi orang pertama yang benar-benar mempertaruhkan hidupnya sehingga dia bisa menjadi orang yang beriman saudara. Kenapa Abraham bisa menjadi orang yang beriman saudara? Kalau saudara tahu kisahnya saudara, pada saat Abraham harus mempersembahkan Ishak, yang sebenarnya harus dibunuh itu siapa saudara? Kalau Alkitab mencatat bahwa sebenarnya rencana yang harus dibunuh, yang harus dikorbankan itu adalah Ishak saudara. Tetapi sebenarnya saudara, rencana Allah yang sebenarnya dari semula adalah yang dibunuh itu sebenarnya bukan Ishak, tapi yang Tuhan mau bunuh itu adalah hatinya Abraham. Amin. Yang mau dibunuh oleh Tuhan adalah hatinya Abraham yang sudah melekat dengan apa yang Tuhan beri. Amin. Hari itu Abraham mendapat ujian seperti ini. Tuhan, aku sudah mendapatkan Ishak, puji Tuhan. Selama 25 tahun aku berdoa, ini adalah janjimu dan ini anak perjanjian. Dan dia begitu menyayangi Ishak dan bahkan sampai Tuhan cemburu. Amin. Dan hari itu Tuhan menguji imannya. Artinya Tuhan mau melihat hatinya. Dia terikat enggak dengan apa yang sebenarnya sudah Tuhan kasih. Tapi hari itu Abraham lulus. Amin. Hatinya lulus ujian. Karena apa? Dia tetap berpegang teguh kepada ketaatan terhadap firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ini yang paling penting saudara. Kalau Ishak itu sebagai reward bonus, tapi dia mau Allah menjadi bagiannya. Amin. Ketaatan
ketaatan itu menjadi bagiannya. Amin. Banyak orang hari ini saudara sudah mendapatkan reward dari Tuhan. Mendapatkan berkat, mendapatkan janji Tuhan. Yang terjadi dia menikmati. Dan yang terjadi dia hanya terikat dengan yang namanya berkat Tuhan saja. Tapi dia nggak pernah lagi mencari yang namanya Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya hari ini janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan bisa menjadi berhala dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari itu Tuhan gak izinkan yang namanya Abraham tidak menyerahkan Ishak, maka Allah tidak tahu bagaimana isi hati Abraham. Amin. Tapi hari itu Abraham menjadi orang yang benar-benar bisa merelakan hatinya. Tidak lagi terikat dengan apa yang Tuhan beri. Tapi dia terikat kepada Tuhan Sang Pemberi. Yang mengerti katakan amin. Hari ini kalau kita hanya mengagul-agulkan apa yang Tuhan beri. Banyak orang hari ini hanya untuk berkat Tuhan. Mujizat Tuhan. Dia bisa berdoa, saya percaya Tuhan. Aku klaim janjimu. Berkat-Mu nyata buat aku. Saya percaya saudara. Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Tapi masalahnya kalau dibalik hari ini, kalau Tuhan mau mengubah hatimu, karaktermu supaya hatimu tetap terpaut kepada Tuhan. Tuhan mau ubah karaktermu. Banyak orang bicara, aduh Bapak, aduh Tuhan, Pak Pendeta. Dari sananya saya sudah begini, gak mungkin diubah. Dari sananya saya sudah begini, gak mungkin dirubah Pak. Amin. Untuk berkat Tuhan dia bilang gak ada yang mustahil bagi Tuhan memberkati aku. Tapi untuk perubahan karakternya dia bilang susah Pak, mustahil aku bisa berubah. Amin. Haleluya. Kalau kita berserah kepada Tuhan gak ada yang mustahil. Saulus yang tadinya seorang yang jahat di mata Tuhan, tapi Tuhan ubahkan ketika dia menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan. Tapi kita gak mau berserah kepada Tuhan sih. Amin. Hari ini yuk kita menjadi pribadi yang punya iman, yang terus dewasa di hadapan Tuhan. Kita baca saudara, Yakobus 1 tadi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Haleluya. Ternyata iman itu saudara, ketika dihadapkan dengan masalah, hasilnya kita akan punya ketekunan. Amin. Ternyata iman itu kalau kita bawa dan kita bawa untuk menghadapi berbagai macam masalah, maka iman kita akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Dan ketekunan itulah yang menimbulkan kita menjadi orang yang akan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Murid-murid kenapa dia menjadi anak yang lulus dan punya sertifikat. Kamu telah lulus SD, kamu telah lulus SMP, bahkan lulus perguruan tinggi dan ada peringkatnya. Karena setiap hari mereka mengalami masalah ujian. Dan ketika ujian datang, itu membuat mereka menjadi orang yang tekun dan rajin terus belajar. Amin. Haleluya. Hari ini dengar baik, inilah kebahagiaan dari masalah. Amin. Haleluya. Jadi hari ini mungkin kalau dunia memandang masalah itu adalah sebuah yang namanya tangisan. Masalah itu sebuah kesedihan. Tapi bagi anak Tuhan, masalah adalah suatu kebahagiaan. Gak ada yang amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan saudara, di hadapan Tuhan, masalah itu adalah sebuah kebahagiaan. Amin. Haleluya. Kebahagiaannya apa saudara? Kebahagiaannya apa? Kebahagiaannya apa? Karena Tuhan mau jadikan kita menjadi orang-orang yang sempurna. Amin. Haleluya. Di sini siapa yang pernah nonton MasterChef? Yang lomba masak-masak di RCTI itu. Ya tahu. Taunya Chef Juna ya. Haleluya. Saya nggak ngikutin saudara. Tapi saya samar-samar dengar karena satu kali nonton satu episode saudara. Seperti ini, ada salah satu peserta saudara, yang setiap kali dia masuk satu episode, dia lolos terus, gak pernah masuk pressure test. Dari sampai berapa besar, dia selalu yang terbaik saudara, selalu yang terbaik. Tapi giliran, gak tahu itu di babak berapa gitu saudara, akhirnya dia tergelincir, masuklah dia di pressure test, sekali-kalinya masuk pressure test. Dan saat itu dia gagal dan dia harus keluar dari MasterChef saudara. Akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk menjadi MasterChef. Tapi saya dengar cerita lain saudara. Yang dari babak pertama
Dia selalu masuk pressure test. Makanannya selalu dihina sama Chef Juna. Dari mulai babak pertama saudara. Dia setiap kali masuk pressure test, lulus lagi, masuk pressure test lagi. Sampai berapa kali saudara? Masuk final saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Bayangkan, orang yang satu kali masuk pressure test, gagap, kaget dapat tekanan. Waduh, 5 menit lagi, aduh, udah goyang itu. Mau plating sudah goyang, sudah ini. Haleluya. Tapi yang sudah terbiasa dengan pressure test, udah menjadi biasa. Dapat tekanan biasa. Akhirnya lulus juga saudara. Bahkan sampai final. Amin. Haleluya. Artinya hari ini, yuk, benar yang dikatakan firman Tuhan. Kalau yang namanya masalah, pencobaan demi pencobaan, ujian demi ujian, membuat kita menjadi orang yang kuat menghadapi masalah. Amin. Amin. Haleluya. Jangan salah saudara. Kan dia kesandung masalah terus. Kok dia kesandung masalah terus? Kok tiba-tiba sekarang kok menjadi orang yang sukses gitu? Kita gak pernah tahu saudara. Di balik itu semua kesusahan yang dia terima, Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Di setiap masalah yang ada, Tuhan bekerja. Dan suatu saat ketika orang ini menghadapi masalah yang besar sekalipun, dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Tahu keadaannya di keluarga yang kurang mampu saudara. Tapi dia anaknya gigih saudara. Dulu kalau makan aja pasti cari-cari saya, ngikut saya gitu loh. Supaya makannya bareng gitu kan. Kalau ngumpul-ngumpul gitu kan. Dia pasti gak bawa uang. Saya samperin pakai motor gitu kan. Tapi saudara tahu, walaupun dia dari keluarga di Jakarta mungkin dia gak punya siapa-siapa saudara. Ngekos aja nebeng saudara sama temennya. Makan juga nebeng, amin. Tapi kemarin saya dengar saudara, dia sudah menjadi orang yang sukses, bahkan dia punya pelayanan. Bahkan saya dengar dia sudah punya mobil 2, bahkan terakhir dia konsultasi ke saya saudara. Bro, ini saya mau beliin rumah buat mama saya. What? Saudara, haleluya. Orang yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi hari ke sehari mungkin dulu mengalami yang namanya tekanan hidup luar biasa. Tapi dengar baik, dia pernah terlantar di terminal, dia pernah menjadi seseorang yang gak diperhatikan oleh mungkin orang lain. Tapi dengar baik, Tuhan memperhatikan dia. Banyak tekanan, banyak masalah yang terjadi, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan dan bersama dengan Tuhan dia bisa melewati itu semua. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yuk kalau ada masalah, kesempatan saya. Amin. Kesempatan saya untuk saya bisa naik kelas. Saya belajari saudara, kata ketekunan ini dalam bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia. Yang namanya tekun itu adalah yang namanya kerja keras. Amin. Yang namanya tekun itu adalah rajin atau sungguh-sungguh, artinya orang yang melatih diri di dalam proses. Amen. Ini orang yang tekun saudara. Artinya iman kita saudara, kalau dihadapkan dengan masalah, maka yang terjadi kita akan tekun. Amin. Kita akan tekun artinya sungguh-sungguh terus mencari Tuhan. Kita melatih diri untuk kita menjadi pribadi yang terus bertahan di dalam proses. Amin. Haleluya. Dan ketika itu terjadi saudara, maka kita akan tampil menjadi orang yang sempurna. Amin. Dan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Karena apa? Gak ada celah lagi saudara. Di sini dikatakan saudara perhatikan baik-baik. Kita hanya bahas 3 ayat ini. Tapi nanti ada ayat lain juga saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Amin. Hari ini artinya saudara, kalau saya balik dengan tidak mengurangi arti dari firman Tuhan ini. Artinya kalau iman kita tidak mengalami ujian, iman kita tidak menimbulkan yang namanya ketekunan, maka buah yang kita hasilkan adalah buah yang tidak matang. Amin. Amin. Buah yang gak matang, buah yang masih asam, gak bisa dinikmati oleh banyak orang, dan terlebih tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Tapi dengar baik, iman yang ketika dia menghadapi masalah dan dia tekun, maka imannya akan menjadi iman yang akan berbuah. Amin. Haleluya. Buahnya apa saudara? Buahnya buah roh. Ini namanya penguasaan diri, kelemah lembutan. Amin. Haleluya. Itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Tapi kalau enggak saudara, waduh.
Haleluya. Sekitar 2 tahun yang lalu, ada pendeta muda, saudara. Saudara mungkin dengar itu. Dia sampai tega membunuh, saudara, salah satu teman pengerjanya. Jakarta, saudara. GBI lagi. Gitu. Melakukan pembunuhan. Saudara, bayangkan, ini pendeta, saudara. Ternyata dia psikopat. Amin, haleluya. Haleluya. Artinya apa? Ini iman yang gagal berproses menghadapi masalah dan gak menghasilkan buah yang matang. Amin. Kalau iman yang tahan terhadap proses dan menghasilkan buah yang matang hari ini, ditinggalkan banyak orang pun dia tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini orang mau berkata apapun, kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kita menjadi buah yang matang. Amin. Haleluya. Saya dulu, saudara, kalau naik mobil istri saya sangat tahu gitu. Kalau macet, kalau apa, apalagi orang kalau nyebrang sembarangan, saya itu udah ngomel, ngedumel sendiri, saudara. Bahkan gak ada orang salah pun, saya ngomel. Begitu macet, Sabtu-Sabtu kan di daerah Pondongo itu kan macet gitu. Sampai saya bilang begini, ini kenapa sih orang pada keluar? Istri saya, terus ngapain juga kita keluar? Oh iya ya, kita salah. Amin, saudara. Haleluya. Tapi ketika kita dihadapkan masalah itu, itulah ujian iman kita. Dan saya mau taat, saya berjuang sungguh-sungguh untuk mengalahkan ini semua. Dan dengar baik, saudara. Suatu saat ini sudah berkali-kali, saudara. Bahkan pernah saya saksikan, saudara. Gitu saya bawa mobil, saudara, ada yang nyenggol, cret motor. Rak begitu, spakbor udah lecet ini depan gitu kan. Kalau dulu mah saya Uber, dulu di Uber, tapi enggak, saudara. Sekarang udahlah, haruslah, udahlah, saya bilang, amin. Tuhan yang memberkati sudah, dia kabur ya sudah, gitu kan. Karena apa, saudara? Itu semua akan membuat kita menjadi buah yang enggak matang, amin. Hari ini, yuk, karakter kita, hidup kita, biarlah kita menjadi pribadi yang matang di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Dan kita bisa ngalahin apapun yang ada di depan kita. Masalah seberat apapun. Kita bisa yang namanya mengatasinya. Karena apa? Kita sudah terlatih. Amin. Dengar kata ini. Kita sudah terlatih, amin. Tuhan tahu, saudara, Tuhan berikan ujian pasti dari yang kecil, amin. Dari yang ringan, habis itu berat, agak berat, ada semakin berat dan semakin berat. Tetapi kalau kita menjadi dewasa, masalah yang berat pun sepertinya ringan. Karena kita apa? Kita sudah punya kekuatan, amin. Kita sudah punya kelapangan hati, kita sudah matang, amin. Jadi kalau terima kabar seperti ini, enggak langsung yang namanya, waduh, ngamuk, enggak, saudara. Kalau seperti itu berarti belum matang, amin. Tapi kalau orang matang, dia dengar apapun, ada waktu untuk dia berpikir, ada waktu dia untuk mengizinkan Roh Kudus menguasai hidupnya. Dan dia harus berbicara, berbuat bagaimana, amin. Hari ini, yuk kita jaga hidup kita, supaya hidup kita menjadi buah yang matang. Bukan buah yang asam. Haleluya. Haleluya. Hari ini yuk kita belajar. Saya mau katakan lagi, saudara. Waktu Daud mengalahkan Goliat. Saudara tahu, banyak orang ketika mendengar cerita ini, wah, Tuhan luar biasa, Tuhan mengurapi Daud. Saya percaya Tuhan mengurapi Daud saat itu. Dan Tuhan berikan kuasa buat Daud bisa mengalahkan Goliat raksasa yang bahkan seluruh orang Israel saat itu takut untuk mengalahkannya. Tapi dengar baik, saudara, apakah ujuk-ujuk saat itu tiba-tiba Daud bisa punya kekuatan dan pengurapan dari Tuhan? Enggak. Kalau kita selidiki, ternyata Daud itu adalah seorang petarung, amin. Bahkan ketika dia yang namanya menjadi gembala domba dari hanya beberapa ekor domba yang diberikan oleh ayahnya Isai, saudara. Dia seringkali berhadapan dengan singa, dia melawan singa dan bahkan dia merobek yang namanya mulut singa itu. Artinya apa? Daud ini menjadi orang yang sudah
pernah dan banyak kali dia mengalami pengalaman dia menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Amin. Jadi enggak ujuk-ujuk saat itu ketika dia menghadapi Goliat, dia anak ingusan baru ini, enggak saudara. Tapi dia sudah menjadi orang yang terlatih sudah lama, amin. Haleluya, dia sudah menjadi orang yang terlatih. Dan saat di padang gurun ketika, padang rumput ketika dia sedang yang namanya angon, saudara, apa namanya angon itu, menggembalakan kambing dombanya, saudara. Maka disitulah dia melatih dirinya untuk menjadi gembala yang mau menghadapi segala resiko masalah apapun untuk melindungi domba-dombanya saat itu, amin. Haleluya. Dan itu tidak terjadi instan, saudara. Kalau saudara, wah Tuhan kan kasih kuasa saat itu, benar. Tuhan kasih kuasa itu. Tapi lihat, iman Daud itu terlatih dari sejak dia muda, amin. Iman Daud terlatih semenjak dia masih menjadi gembala. Amin. Haleluya. Jadi enggak ujuk-ujuk dia bisa melawan Goliat, enggak. Tapi ada proses. Dia menjadi orang yang beriman. Dan bahkan iman itu dihadapkan dengan sebuah ujian. Dan ujian itu mendatangkan ketekunan. Sehingga dia menjadi orang yang terus melatih diri. Supaya dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Amin. Dan inilah yang terjadi, saudara. Kebahagiaan dari orang yang mengalami masalah. Amin. Maka dia akan timbul menjadi seorang yang luar biasa gagah perkasa. Amin. Haleluya. Hari ini justru kalau nggak ada masalah, saudara, maka hidup kita akan menjadi hidup yang kerdil. Iman kita akan menjadi iman yang kerdil. Tapi dengar baik, dengan karena adanya masalah, maka kita akan menjadi pribadi yang akan timbul menjadi emas yang murni, dan bahkan kita akan menjadi orang yang disempurnakan Tuhan. Dan bahkan dikatakan apa, saudara, ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya gak ada celah lagi, saudara, buat iblis, buat nusuk kita dari mana, gak ada, saudara. Karena semua hidup kita semuanya sudah diperisai. Amin. Sudah terperisai, amin. Saat ini, oh Pak Paulus itu masih suka sakit hati, masih ada lubang, amin. Makanya diserang di situ, iblis masih bisa nusuk, amin. Haleluya hari ini. Oh ternyata ibu ini mulutnya masih suka begini, gitu kan. Tuhan tusuk mulai dari situ, karena apa? Karena dia membiarkan celah. Hidupnya tidak utuh, dipagari oleh perisai iman, amin. Dan dengar baik hari ini, kalau sampai hidup kita nggak utuh, maka ada banyak hari ini serangan-serangan iblis itu bisa menancap dalam hidup kita. Amin. Dengar baik hari ini, iblis itu tidak menyerang di bagian terkuat kita, tapi dia menyerang di bagian titik mana kita paling lemah. Amin. Dia paling tahu, sehebat-hebatnya Daud, iblis tahu kelemahannya dia. Amin. Kenapa iblis bisa tahu? Karena usianya jauh lebih lanjut daripada manusia, amin. Tapi hari ini kalau kita mengalahkan iblis, makanya kita gak bisa. Tapi dengan darah Kristus, itu bisa menutupi hidup kita dan menyempurnakan kita. Tapi Yesus katakan apa? Yuk, mari kita menjadi pribadi yang masuk di dalam kumpulan gembala. Artinya kita mau masuk di dalam kumpulan kawanan domba yang digembalakan Tuhan. Dan ketika kita masuk di dalam ringnya Tuhan itu, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan yang namanya serigala akan memangsa hidup kita. Tapi Tuhan akan selalu menjamin kita, bahkan dia akan menggiring kita di air yang tenang. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Bukan gak ada masalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti ada banyak serigala, singa yang pasti kita akan hadapi. Tapi dengar baik, bersama dengan Kristus kita akan cakap lakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang pernah nonton film Karate Kid, saudara? Yang pernah nonton film Karate Kid yang diperankan oleh Jackie Chan waktu itu? Kalau anak kecilnya saya nggak tahu siapa namanya, gitu kan. Jadi ceritanya Jackie Chan ini melatih seorang anak yang akhirnya menjadi juara 1 lomba karate di satu kota di Cina, gitu, saudara. Nah, anak ini karena dibully oleh teman-teman kelas-kelasnya, karena dia dipukulin, dia nangis karena dia nggak bisa silat, nggak bisa bela diri. Akhirnya Jackie Chan menawarkan, udahlah, jangan takut,
mereka nggak akan ganggu kamu lagi. Oh ya bagus kalau begitu, berita bagusnya. Tapi ada berita buruknya. Berita buruknya dia harus melawan anak-anak yang bully dia itu di suatu turnamen karate. Padahal dia nggak bisa apa-apa. Dan waktunya tinggal 14 hari lagi. Tapi Jackie Chan berkata, tapi kabar baiknya lagi, aku akan melatih engkau kungfu. Dari mulai besok sorenya saudara, ketika dia pulang sekolah, dia datang ke rumah Jackie Chan untuk berlatih kungfu, saudara. Dia pikir dia langsung mendapatkan jurus. Dia pikirnya seperti itu, saudara. Tapi sebelum dia melatih anak ini, saudara, waktu dia datang ke apartemen di anak ini, saudara, dia melihat anak ini diomelin oleh mamanya. Karena dia seringkali melempar jaketnya sembarangan, saudara. Dia melempar jaketnya sembarangan dan mamanya bentak. Angkat jaket itu, taruh di gantungan gitu. Mamanya marah seperti itu. Dan Jackie Chan saat itu perhatikan karena dia sedang benerin keran rumah yang lagi rusak saat itu. Dan karena kejadian itu, saudara, ketika saat pertama kali dia melatih, apa yang dilakukan oleh Jackie Chan? Kan pikiran dari anak ini, wah saya akan dilatih dengan jurus bangau mungkin gitu kan. Saya akan dilatih dengan jurus kungfu yang luar biasa. Tapi enggak, saudara. Dia bilang, apa Jackie Chan? Lepas jaketmu. Gantung. Lepas, gantung. Sampai malam, cuma itu aja yang dilakukan, saudara. Besok lagi datang, dia pikir, wah kemarin mungkin saya cuma dipelonco gitu kan. Datang lagi dengan semangat. Tapi Jackie Chan bilang, lepas jaketmu, gantung. Lepas jaketmu, gantung. Sampai malam juga, saudara. Akhirnya dengan sangat sedih, dia akhirnya pulang. Besoknya, saudara, dia pikir, wah nanti kalau saya bawa jaket, saya suruh naruh-naruh jaket lagi gitu kan. Akhirnya jaketnya diumpetin di depan. Begitu datang, dia bilang, jaketmu mana? Si Jackie Chan bilang begitu. Kalau nggak ada jaketmu, kita nggak latihan kungfu. Nah, akhirnya diambil lagi. Lepas jaket, gantungkan. Lepas jaket, gantungkan. Akhirnya disadar, maaf mister, aku mengaku salah. Aku memang tidak hormat kepada orang tuaku. Aku punya karakter yang buruk, aku tidak pernah dengar-dengaran. Maaf. Ampuni aku, sekarang aku mau berlatih kungfu. Gitu. Akhirnya dia menyadari kesalahan. Karakter itu mulai dibentuk ketika dia menghadapi sesuatu yang ini gak bener. Gitu. Aku mau belajar kungfu tapi kok aku malah dihukum seperti ini. Gitu kan? Besoknya juga begitu, saudara. Suruh lagi lepas jaket gantung, lepas jaket gantung, lepas jaket gantung, lepas jaket gantung. Gitu. Dan akhirnya, udahlah mister, aku gak mau belajar lagi, ini membosankan. Lalu Jackie Chan langsung berdiri, dengar baik. Kungfu adalah sebuah attitude, dia bilang begitu. Kungfu adalah sebuah attitude di mana kita memperlakukan orang. Dengar baik, kungfu adalah kehidupan kita sehari-hari. Lalu mulai dari situ, langsung dia mau pukul anak ini. Gantung jaket, tiba-tiba dia mulai nangkis, bisa nangkis dari serangan Jackie Chan. Lepas jaket, mulai lagi bisa nangkis. Dan ternyata itu adalah gerakan awal, saudara. Itu adalah gerakan dasar dari kungfu, saudara. Gerakan dasar dari kungfu. Akhirnya dari situ sudah mulai bisa. Karena dia sudah melatih itu, saudara. Akhirnya dia bisa banyak jurus saat itu, saudara. Karena hanya lempar jaket, gantung, lepas jaket, gantung, lepas jaket, gantung. Tapi disitulah awal dari dia menjadi seseorang yang bisa kungfu. Bahkan sampai di akhir cerita, dia bisa menang mengalahkan anak yang tadinya bully dia, saudara. Amin. Karena apa, saudara? Karena dia tekun berlatih. Amin. Coba kalau karakternya gak dibentuk, saudara. Oleh karena itu, saudara, dia bisa menjadi orang yang menang? Enggak, saudara. Dia gak pernah menjadi orang yang menang ketika dia gak melatih dirinya dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Hari ini iman ketika mendapat masalah, ketika mendapat ujian, maka iman itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu apa tadi? Adalah melatih diri dan bekerja keras untuk bertahan di dalam proses. Dan itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Dimulai dari sinilah kita akan menjadi pribadi yang sempurna
tanpa cacat, tanpa celah di hadapan Tuhan. Ada salah satu petinju saudara, saya lupa namanya saudara. Tapi selama karirnya, dia hanya menguasai satu jurus dalam tinju itu saudara. Saya nggak tahu itu namanya jab atau namanya apa gitu kan. Tapi dia hanya menguasai satu itu saudara. Yang lain sih bisa tapi nggak begitu sempurna. Karena apa? Waktu dia dilatih oleh pelatihnya saat dia mau diorbitkan, dia melihat anak ini punya pukulan jab itu yang luar biasa. Tekanannya itu luar biasa saudara. Dan pelatih bilang, kamu tekunin ini. Kamu gak usah pakai jurus-jurus lain, mau apa-apa gitu loh. Gak usah, kamu latih saja untuk ini. Jadi selama dia menjadi seorang petinju, dia hanya melatih satu jurus saudara. Amin. Hanya latihan satu jurus, tapi dengan tekun. Ya sepertinya bosan saudara, tapi suatu saat saudara ketika di turnamen yang besar, saat itu musuh yang tadinya diunggulkan, saudara tahu gak nyampe babak kedua, sudah ambruk sama dia. Karena apa? Pukulan dia yang sudah dilatih bertahun-tahun, itu menjadi ampuh, amin. Sesuatu yang sudah terlatih itu menjadi ampuh dalam setiap kehidupan kita, amin. Sekali pukul masalah pasti lari, amin. Tapi yang jadi masalah iman kita hari ini, mau gak menjadi iman yang menimbulkan ketekunan. Atau iman kita adalah iman yang gampangan. Kita mau jadi iman pasien yang hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan. Dengar baik hari ini, yuk kita menjadi pribadi yang menyerahkan. Tuhan, aku angkat hatiku kepadamu hari ini seperti Abraham, yang mau mematikan hatinya untuk memiliki apa yang Engkau beri. Tapi aku mau memiliki Engkau seutuhnya. Amin. Pada awal perkawinan saya, saudara, saya punya anak itu telat, saudara. Karena 1 tahun waktu itu, istri saya baru hamil yang pertama. Dan itu pun karena kita berdoa, saudara. Dan akhirnya sampai malah lebih saudara, 1,5 tahun mungkin. Dan saya sampai cari dokter kandungan yang paling bagus di mitra keluarga saudara. Saya datengin karena referensi dari salah satu keluarga saat itu. Saya datang ke sana saudara, dicek semuanya bagus, Istri saya, semuanya bagus, ini bagus. Begitu tiba saatnya saya dicek saudara, nah ini masalahnya gitu. Ketika dites segala macam, ternyata masalahnya di saya gitu kan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Dokter saat itu berkata bukan berarti bapak dan ibu tidak bisa punya anak, bisa. Gitu. Tapi dokter saat itu menyodorkan sebuah brosur saudara. Kalau bapak mau cepat, ini ada program bayi tabung, saudara. Dan biayanya ratusan juta. Dan kemungkinan berhasilnya hanya 50%. Haleluya. Itu kalau gagal uang habis gitu dan kita kecewa, saudara. Mulai dari situ sudahlah kita nggak mau dokter-dokteran lagi, kita percaya sama Tuhan gitu kan. Tapi akhirnya istri saya hamil, saudara. Dan saudara tahu saya merasakan apa yang Abraham rasakan saat itu. Anak yang dijanjikan, anak hasil doa gitu kan. Luar biasa saudara. Ketika menginjak kandungan 3 bulan saudara, saya pelayanan waktu itu di Jawa saudara, daerah Jogja kalau nggak salah. Bersama tim saudara. Saya melayani di situ sebagai pendoa dan sebagai konselor. Hari itu banyak kejadian yang luar biasa. Di mana kesembuhan banyak terjadi, orang lumpuh berjalan. Kita doakan orang yang katarak yang tidak bisa melihat, dia bisa baca Alkitab saat itu saudara. Tapi saat itu terjadi serangan terhadap istri saya. Istri saya mengalami flek waktu itu. Dan waktu saya kembali, fleknya semakin parah saudara. Dan akhirnya seminggu kemudian istri saya keguguran saudara. Dan saya berpikir seperti ini, aduh gimana istri saya ya. Ini anak yang dia idamkan. Karena waktu malam saya mendengar dia nangis, dia berdoa seperti Hana meminta saudara. Karena mungkin dia sudah gerah saudara ya. Kakak-kakaknya sudah nanya, kapan kamu isi? Itu dia risih sampai dia mau buang itu HP saudara.
Sampai seperti itu saudara. Sampai ketemu orang gak mau, karena yang ditanyain pasti itu. Ya kalau kita ketemu orang kan pasti itu kan. Kalau belum nikah, kapan nikah gitu kan. Kalau sudah nikah, kapan punya anak satu, kapan nambah. Gak henti-henti ya saudara. Dan itu pasti mengganggu saudara gitu kan. Nah ketika kita sudah dapat itu saudara, kita kan melihat terima kasih Tuhan. Seperti kita merasa, saya mau datang kembali ke dokter yang dulu pernah memeriksa saya. Ini loh, mujizat Tuhan terjadi gitu loh. Saya pengennya seperti itu saudara, amin. Haleluya. Tapi ternyata saudara 3 bulan, anak saya, Tuhan izinkan keguguran saat itu. Selesai pas saya pelayanan saudara. Dan saya berpikir, waduh istri saya pasti tergoncang. Tapi enggak saudara, istri saya tetap tegar. Dan kita sama-sama katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan itu berat loh saudara, amin. Dan itu berat, karena apa? Kita merasa itu janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi lagi-lagi ini iman yang mau diuji, seperti Abraham. Hari ini kamu lebih mau suka terhadap pemberianku atau terhadap aku? Tuhan perhadapkan itu. Kalau engkau menyediakan hatimu saat itu sepenuhnya kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang sempurna, tidak akan punya celah lagi. Amin. Haleluya. Dan mulai dari situ saudara, istri saya baik-baik saja saudara. Dan saya bersyukur saudara, saya pikir dia akan mengalami depresi loh. Ternyata enggak saudara. Saya berdoa terus jangan sampai saudara. Dan akhirnya 1 tahun kemudian istri saya hamil yang kedua saudara. Dan sampai sekarang, amin. Haleluya. Artinya hari ini saudara, kalau kita izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, maka firman Tuhan hari ini katakan apa? Itu adalah suatu kebahagiaan. Amin. Itu suatu kebahagiaan. Karena itu membuat kita menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Engkau mengizinkan kami untuk kami mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapak yang baik, kami rindu Tuhan. Saat ini iman kami menjadi iman yang terus Tuhan disempurnakan di dalam Engkau. Iman yang menghasilkan kesempurnaan. Dan kami bisa menjadi orang yang utuh dan tak akan pernah kekurangan suatu apapun. Kami berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Bapa, Engkau Tuhan bersama dengan kehidupan kami. Aku percaya ketika musim-musim yang telah berganti, kami percaya Engkau tetap ada buat setiap kehidupan kami. Engkau menolong kami di tengah kami menghadapi berbagai macam pencobaan. Justru hari ini yang perlu diubah adalah cara pandang kami. Hati kami yang mungkin hanya terikat oleh janji-Mu, terikat oleh berkat yang mungkin Engkau berikan. Hari ini jauh daripada itu semua Tuhan. Kami hanya mau terikat dengan Engkau. Kami tidak mau Tuhan apa yang kami miliki yang semuanya berasal daripada-Mu, itu semuanya menjadi berhala dalam setiap kehidupan kami. Kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah pencemburu. Engkau tidak mau diduakan. Mari Tuhan Yesus, hari ini kami mau memantapkan hati kami, supaya hati kami tidak mendua terhadap berkat-berkat-Mu, tapi yang kami cari adalah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus. Sebagaimana Abraham saat itu, dia berani mengatakan, jadilah kepadaku apa yang Kau ingini ya Bapa. Aku lebih mau taat terhadap firman-Mu. Hari ini terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menjadi orang yang dewasa Tuhan. Hari ini ampuni kami kalau ibadah kami banyak yang gak membuat kami dewasa. Karena kami hanya dicekoki bagaimana kami bisa menjadi orang yang diberkati. Dan saya katakan itu gak salah. Tapi hari ini kalau kita hanya berpikir seperti itu, maka kita akan meleset dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Hari ini yuk kita menjadi pribadi yang tidak meleset dari rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini bawa kehidupan